warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial analisis regresi moderasi atau Moderate Regression Analysis atau yang biasa disingkat dengan MRA menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk ke video tutorialnya, perlu kita ketahui konsep dasar dari analisis regresi moderasi, yaitu dalam Moderate Regression Analysis ada 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. MRA juga biasa disebut dengan uji interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya, di sini saya memiliki contoh kasus dengan judul penelitian pengaruh motivasi kerja dan kompetensi terhadap kinerja karyawan dengan dukungan sosial sebagai variabel moderasi pada PT Jaya Makmur. Nah, di sini motivasi kerja sebagai X1 dan kompetensi sebagai X2, kinerja karyawan sebagai Y, dan dukungan sosial sebagai M atau variabel moderasinya. Nah, di sini kita menggunakan dua persamaan regresi, di mana persamaan yang pertama yaitu meregresikan variabel independen yaitu X1 dan X2 terhadap variabel dependen. Dan yang persamaan yang kedua yaitu meregresikan variabel independen dengan interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya, yaitu pertama-tama kita buka terlebih dahulu SPSS yang kita gunakan. Nah, ini adalah tampilan awal dari SPSS. Selanjutnya, langsung saja kita ke menu variable view terlebih dahulu. Kemudian, pada kolom name, kita tulis saja menjadi X1, X2, Y, dan M. Nah, kemudian pada kolom desimalnya, kita ubah seluruh angkanya menjadi angka 0. Dan pada tabel label, kita isi sesuai dengan variabel yang kita punya atau yang ingin kita uji. Nah, di sini saya isi dengan motivasi kerja, kompetensi, kinerja karyawan, dan dukungan sosial. Dan yang terakhir, pada kolom measure-nya kita ubah juga menjadi scale. Nah, setelah semuanya diubah, kita masuk kembali ke menu data view. Kemudian, buka data yang ada di Excel. Nah, di sini saya sudah mempunyai data dengan variabel X1, X2, Y, dan M dengan data responden sebanyak 30. Nah, di sini datanya boleh disesuaikan dengan data yang kalian punya. Selanjutnya, langsung saja kita copy seluruh data dengan langsung menekan Ctrl C saja. Setelah seluruh data di-copy, kita masuk kembali ke SPSS, kemudian paste seluruh data tadi ke kolom awal dengan langsung menekan Ctrl V saja. Setelah semua data terinput, di sini kita akan melakukan analisis persamaan regresi yang pertama, yaitu meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen dengan cara kita ke menu Analyze, kemudian Regression, lalu pilih Linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian pada variabel Y atau kinerja karyawan kita masukkan ke kolom dependen. Lalu variabel motivasi kerja dan kompetensi kita masukkan ke kolom independen. Lalu pilih OK. Nah, di sini akan langsung muncul hasil output regression yang pertama. Nah, di sini kita hanya fokus pada tabel model summary dan tabel koefisiennya saja.
Dan selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menguji persamaan yang kedua. Dan untuk interpretasinya di sini, saya akan menjelaskannya di akhir video. Nah, sebelum kita melakukan analisis data, di sini saya akan memunculkan dua variabel baru, yaitu interaksi antara variabel X1 dengan variabel moderasi dan interaksi antara variabel X2 dengan variabel moderasi. Dengan cara kita ke menu transform, kemudian pilih compute variabel. Nah, di sini akan muncul kotak seperti ini. Dan untuk pada tabel target variabel, kita tulis dengan X1M. Dan pada kolom numerik kita masukkan variabel X1 atau motivasi kerja dikali dengan variabel moderasi yaitu dukungan sosial. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk variabel interaksi antara variabel X2 dengan M, yaitu caranya juga sama seperti dengan yang tadi. Kita pilih menu transform, kemudian pilih compute variabel. Nah, pada tabel target variabel, kita ubah X1 menjadi X2M. Nah, begitu juga pada kolom numeriknya, kita ubah menjadi X2 dikali dengan variabel moderasi. Kemudian klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kedua variabel sudah muncul. Selanjutnya kita ke variabel view untuk kita isi label pada kedua variabel tersebut, di mana untuk variabel X1M memiliki label motivasi kerja dengan dukungan sosial, dan X2M dilabel sebagai kompetensi dengan dukungan sosial. Nah, setelah pengisian label selesai, kita ke data view untuk melanjutkan analisis data yang kedua. Dengan cara pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, lalu pilih Linear. Selanjutnya akan muncul kembali kotak seperti ini. Kemudian masukkan variabel moderasi yaitu dukungan sosial ke tabel independen. Selanjutnya masukkan juga kedua variabel interaksi yaitu X1M dan X2M ke kolom independen lalu klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul output regression yang kedua. Namun pada output ini kita hanya fokus ke model summary, dan koefisiennya saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi dari hasil output kedua persamaan regresi yang kita uji tadi. Nah, di sini saya sudah memindahkan seluruh tabel yang ada ke Word untuk lebih mudahnya. Selanjutnya interpretasi untuk persamaan regresi yang pertama yaitu pada tabel koefisien, di mana yang pertama diketahui nilai signifikansi variabel motivasi kerja sebesar 0,076, itu artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, diketahui nilai signifikan variabel kompetensi sebesar 0,024 yang artinya lebih kecil dibanding 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya pada tabel summary diketahui nilai R-square sebesar 0,619, maka dapat diartikan bahwa sumbangan pengaruh variabel motivasi kerja dan kompetensi terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 61,9%. Selanjutnya interpretasi persamaan regresi yang kedua.
Sini ada tabel koefisien. Yang pertama yaitu diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara motivasi kerja dengan dukungan sosial sebesar 0,490. Itu artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dukungan sosial tidak mampu memodernisasi pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara kompetensi dengan dukungan sosial sebesar 0,769 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dukungan sosial tidak mampu memodernisasi pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yang terakhir pada model summary diketahui R-square sebesar 0,720. Maka dapat diartikan bahwa sumbangan pengaruh variabel motivasi kerja dan kompetensi terhadap variabel kinerja karyawan setelah adanya variabel moderasi sebesar 72,0%, di mana hal ini ada peningkatan yang awalnya hanya 61,9% menjadi 72,0%. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis moderasi regresi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.